Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang terhormat, Bu Cindy Claudia Putri, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro. Izinkan saya Amar Ma'ruf untuk melakukan presentasi tugas semester dan UAS untuk mata kuliah Ekonomi Makro yang berjudul Kondisi Outlook Perekonomian Argentina tahun 2023 dan 2024. Topik pembahasannya saya bagi tiga. Yang pertama, kondisi outlook perekonomian yang meliputi inflasi, kurs, dan PDB tahun 2023-2024. Yang kedua, neraca pembayaran dan neraca perdagangan, kondisi ekspor dan kondisi impor tahun 2023 dan 2024. Dan yang ketiga, kesimpulan terhadap kondisi makroekonomi negara tersebut untuk tahun 2023 dan 2024. Baik, yang pertama kondisi atau outlook perekonomian. Yang pertama, inflasi. Untuk tahun 2003 dan 2024, yang pertama 2023, inflasi tahunan yaitu di angka 211,4%, tertinggi sejak awal tahun 1990-an. Yang kedua, inflasi melonjak memicu krisis ekonomi dan sosial. Yang ketiga, inflasi bulanan sempat mencapai 2,5%. Itu Desember 2023. Deflasi tajam, peso dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Dan yang keempat, pemerintahan baru Presiden Javier Milei langsung menetapkan kebijakan reformasi ekonomi dan pengetatan anggaran pada akhir tahun. Untuk tahun 2024, inflasi menurun menjadi 117,8%. Yang kedua, penurunan inflasi setelah pemerintah memotong anggaran, menghentikan pencetakan uang berlebihan, menyesuaikan subsidi dan program kesejahteraan. Yang ketiga, akhir 2024 inflasi bulanan turun di bawah 3%, menandai awal proses disinflasi. Disinflasi berhasil menurunkan laju bulanan ke level 2-3%. Baik, untuk kondisi yang kedua yaitu kurs. Kurs mengalami depresiasi tajam, krisis ekonomi dan inflasi ekstrim. Argentina menerapkan crawling peg untuk mengendalikan depresiasi bertahap. Nah, untuk kurs 2023, awal tahun 2023 nilai tukar Argentina peso kisaran 80 sampai 220. Untuk Mei 2023 rata-rata kurs sekitar 236. Ini nilai tukar Argentina peso terhadap US dollar ya. Desember 2023 deflasi kurs melonjak 365 peso terhadap USD menjadi sekitar 808 sampai 810 Argentina peso. Sedangkan sepanjang tahun 2023 Argentina peso depresiasi sekitar 330% terhadap USD. Untuk tahun 2024, awal tahun 2024 kurs resmi sekitar 810 peso terhadap USD. Kurs melemah bertahap mengikuti kebijakan deflasi bulanan sekitar 2%, diperlambat menjadi 1% per bulan. Akhir 2024, kurs resmi sekitar 1.031 peso terhadap USD. Depresiasi bertambahan nilai tukar mengalami kenaikan sekitar 27% dan kurs rata-rata 2024 sekitar 915 peso terhadap USD. Yang ketiga, kondisi domestik bruto atau PDB. PDB nominal 2023 menyentuh rekor 646 miliar atau bertambah 2,1%. Sedangkan 2024 turun ke 633 miliar. Ini terjadi terhadap penyesuaian kurs, aktivitas real pulih dan tumbuh kuat di akhir tahun. Menunjukkan stabilitas dan pemulihan real. PDB nominal menurun karena faktor eksternal dan kurs. Untuk PDB per kapita
Untuk tahun 2023, USD itu 14.187. Meskipun ada volatilitas nilai tukar, akhir tahun turun menjadi 13.712. Untuk pertumbuhan ekonomi, tahun 2023 kontraksi ekonomi pertumbuhan negatif, yaitu minus 1,6% pada akhir tahun. Sedangkan 2024 resesi berlanjut, kontraksi PDB minus 1,7%, yaitu kuartal kedua untuk tahun 2024. Penurunan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk sektor ekonomi, kontributor terbesar pada PDB 60, sekitar 60-64%, yaitu sektor jasa. Untuk sektor industri dan manufaktur menurun signifikan selama masa resesi. Untuk sektor pertanian, peran ekspor, dan pemulihan ekonomi. Ya, yang kedua, neraca. Untuk neraca pembayaran bisa kita lihat untuk kuartal 4 tahun 2023, kuartal 3 2024, dan kuartal 4 2024. Nah, ini transaksi barang dan jasa, akun primer, akun sekunder, ini dalam USD, miliar, dan juta. Neraca transaksi berjalan berbalik. Untuk akhir tahun 2023 defisit besar. Q3 dan Q4 2024 surplus signifikan. Nah, untuk neraca perdagangan kita lihat untuk periode Mei 2023 sampai Desember 23 dan Mei 2024 sampai Desember 2024. Kita bisa lihat untuk surplus perdagangannya rata-rata di 1,2 sekian. Nah, untuk kondisi ekspor impor tahun 2023-2024, untuk ekspor, struktur ekspor didominasi produk pertanian seperti kedelai, minyak kedelai, produk energi, dan makanan laut, menunjukkan pertumbuhan signifikan. Pasar utama ekspor mengalami peningkatan volume, terutama pada makanan laut ke Tiongkok mencapai 155 per April 2024. Sedangkan untuk impor, volume dan nilai impor untuk tahun 2023 sekitar 73 miliar USD dan 2024 sekitar 60 miliar USD, turun sekitar 17,4%. Struktur impor barang utama yaitu mesin dan peralatan berat, kendaraan bermotor dan suku cadang, bahan bakar dan pelumas, bahan kimia dan plastik elektronik, dan perlengkapan rumah tangga. Untuk impor, Argentina menyusut signifikan pada tahun 2024, bagian dari restrukturisasi ekonomi. Untuk kesimpulan, tahun 2023, inflasi ekstrim hingga 211%, salah satu tertinggi di dunia. Kebijakan penghematan dan reformasi, yaitu oleh Presiden Javier Milei Desember 23, untuk 2024, inflasi ditekan menjadi 117,8%. Angka itu merupakan angka yang sangat tinggi. Kesimpulan yang keempat, langkah-langkah mereka itu pemotongan anggaran besar-besaran dan pengendalian depresiasi Argentina peso melalui mekanisme crawling peg yang menstabilkan nilai tukar dan menurunkan inflasi bulanan di bawah 3% pada akhir 2024, memicu kontraksi ekonomi dan menyebabkan resesi teknis di awal 2024. Untuk kuartal 4 tahun 2024, ekonomi pulih, sektor pertanian bangkit dari kekeringan. Dan yang terakhir, secara keseluruhan Argentina berada dalam fase transisi menuju stabilisasi ekonomi. Tantangan besar menjaga keseimbangan raca perdagangan dan raca pembayaran yang masih rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan tergantung pada ekspor primer. Reformasi dan disiplin fiskal menjadi kunci agar pemulihan bisa berkelanjutan di tengah ketidakpastian yang menjadi tinggi. Baik, berikut sumber referensi saya. Sekian presentasi dari saya. Uh, Terima kasih banyak kepada Bu Cindy Claudia Putri selaku dosen pengampu pada mata kuliah Ekonomi Makro. Sekali lagi terima kasih banyak Bu atas bimbingannya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan, lebih kurang.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.